Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Kenalkan saya Dr. Hanifah yang berada di pada pagi hari ini. Ibu, ini dengan Ibu siapa Kak? Ibu Rafaifah. Ibu Rafaifah usianya berapa Kak? 2 tahun. Baik Ibu. Ibu kan ini dengan keluhan luka terbuka di tangan Ibu. Iya. Baik Ibu, saya boleh lihat dulu punten. Baik punten ya Ibu. Baik Ibu, di sini ada lukanya ya Bu ya. Baik Ibu, apakah sebelumnya ada alergi Bu? Tidak ada. Baik Ibu, jadi di sini kan ada luka ya Bu. Nanti mungkin kita akan melakukan prosedur penjahitan, dimana sebelum prosedur penjahitan itu nanti Ibu akan kami berikan anestesi atau dibaalkan ya Bu ya, supaya tidak terasa sakitnya Bu ketika dilakukan prosedur tersebut. Lalu setelah itu kita mulai itu proses penjahitannya Bu ya. Nah lalu si proses penjahitan itu nanti akan sembuh dengan sempurna ya Bu ya. Nanti lukanya bukan tertutup dengan sempurna, tapi butuh beberapa hari. Nah setelah beberapa hari jika sudah tertutup dengan sempurna, nanti Ibu kesini lagi untuk dicabut pencabutan si benangnya ya Bu ya. Ibu setuju gak? Setuju. Ada yang tanya dong Bu? Oke baik, Bang Ibu silahkan ke tempat tidurnya Bu. Pastikan cek terlebih dahulu tempat atau lingkungan untuk pasien, ruangan, yaitu ruangan yang tertutup, ruangannya ventilasinya cukup, lalu pencahayaannya juga bagus, lalu ruangannya bersih. Selain itu kita lanjut selain itu siapkan juga meja yang meja tindakan atau meja mayor, juga tempat sampah medis atau safety box. Setelah itu Tapi kalau kendaraan medis juga nggak apa-apa. lalu pastikan privasi dari pasien itu terjaga. Di ruangan tersebut harus ada tirai ataupun ruangan yang tertutup. Setelah itu cuci tangan terlebih dahulu. Lakukan cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Setelah cuci tangan, keringkan, lalu persiapan yang tadi kita persiapan alat non sterilnya. Di sini ada antiseptik atau alkohol atau povidone iodine, lalu juga ada NaCl untuk irigasi luka, lalu juga ada lidocaine, lalu juga ada kasa steril, lalu juga ada plester atau perban, lalu juga ada squid dan juga jarumnya, lalu juga ada bangkok. Nah setelah itu kita akan cek anestesi terlebih dahulu. Perhatikan tabel kadaluarsa lidocaine, lalu ambil dan buka ampul lidocaine. Kemudian taruh di area non steril jika tidak ada pasien, jika tidak ada asisten pasien. Selanjutnya kita persiapkan alat steril, di mana alat steril itu kita membuka kasa steril sini, kasa steril. Lalu juga ada spuit, terus juga ada needle holder, ada pincet, terus ada gunting benang, lalu juga ada duk bolong ini, terus juga ada spuit tadi udah ya, spuit benang ini, sama steril sebenarnya. Ikan tidak mengenai area steril. Ini kata non steril. Gunakan teknik oh ya, sebelum itu kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah WHO. Nah, setelah itu kita menggunakan sarung tangan steril. Menggunakan teknik hand to hand, skin to skin, glove to glove. Jika terdapat asisten, setelah menggunakan kedua sarung tangan steril, lalu asisten akan membantu untuk melakukan aspirasi lidocaine menggunakan squid 3 cukup. Ini mohon maaf untuk squidnya memang susah. Ambil.
Lu tutup. Lu letakkan di area steril. Setelah itu kita akan melakukan prosedur anestesi lokal. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu luka menggunakan povidone. Cairan povidone menggunakan area steril. Bersihkan area sekitar luka menggunakan metode sirkular atau dari area dari dalam keluar. Jika sudah dibersihkan, maka lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu injeksi. Injeksi tusuk ini, lalu tusuk jarum ke permukaan kulit, lalu tarik, angkat sedikit siring untuk mengetahui apakah terkena pembuluh darah atau tidak. Tarik lagi, lalu yang terakhir, jika tidak terdapat darah, maka tekan kemudian dorong cairan anestesi dalam siring secara perlahan. Nah, jika sudah, maka lakukan inspeksi untuk mengetahui apakah adanya reaksi sudah baal. Lalu tunggu hingga adanya inspeksi reaksi dan respon alergi terhadap si anestesi lokal ini. Lalu setelah itu kita akan melakukan prosedur debridemen menggunakan gunting dan juga pinset ataupun skapel. Lalu angkat jaringan yang nekrotik, hindari jaringan yang sehat. Jika terjadi pendarahan, ringan, maka tekan dengan kasa steril. Setelah itu bersihkan. Tadi maaf, harusnya setelah debri ini baru dibersihkan area luka menggunakan NaCl. Setelah itu evaluasi ulang lagi kebersihannya. Setelah itu kita akan lanjut ke proses implementasi suturin. Sini sudah ada. Pertama itu kita melakukan dengan metode rod cuff. Rip knot. Dengan posisi 90 derajat. Robeknya. Salah sumpah. Lalu setelah itu yang bagian vertikal. Bagian ya? Apa semuanya? Gini kan? Apa buat kan? Begini. Salah, geser ke bawah. Gini ya. Terus ke depan aku nggak ke bawah lagi. Salah. Lupa digunting. Setelah itu di area sebelahnya. Apa? Maaf ya. Kok yang depannya enggak? Bener. Lalu ini pakai metode half surgery knotting. Okay.
Kelihatan. Ish. Udah, sekali lagi seharusnya, tapi waktu cukup. Jadi selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, di mana evaluasi itu kita mengecek apakah luka sudah terjahit dengan benar, apakah terdapat pendarahan. Nah, jika semua sudah terjadi dengan baik, maka tutup menggunakan kaca steril dan juga plaster. Jika sudah, kita akan melakukan pengguntingan atau pencabutan dari benangnya menggunakan benang khusus, menggunakan gunting khusus benang. Nah, bisa ya. Lu tarik ke luar, yang sebelahnya juga. Nah, tarik keluar juga. Dan jika sudah, kita akan lakukan yang namanya dokumentasi. Lalu di mana dokumentasi itu kita akan mencatat dan mendokumentasi, yaitu yang pertama itu ada waktu dan tanggal tindakan, lalu juga ada diagnosis dan jenis tindakan, lalu juga ada tipe dan juga ukuran dari sutur, lalu juga kesulitan saat tindakan, dan juga nama operator dan juga tangan. Baik, mungkin cukup sekian pada hari ini, dan jangan lupa membuka dari baru banget box sampah. Mungkin cukup sekian, terima kasih, wassalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.